Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Sahabiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak kita ragukan bahwasanya yang utama menjadi patokan penilaian Allah adalah masalah hati ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung hal ini dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana ya, itu adalah bagian dari doa Ibrahim. Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan Kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat bahwasanya lan yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang sedang menyembelih kurban ya, atau sembelihan ketika di musim haji, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya ataupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah takwa dari kalian. Dan Nabi mengatakan takwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada paras kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Ya. Ini penting. Jadi pusat penilaian adalah pada hati. Sementara kebanyakan kita adalah sibuk memperhatikan penampilan zahir, penampilan fisik, penampilan baju, ya, aksesoris yang kita bawa di tubuh kita, itu yang kita perhatikan. Sementara hati kita kurang perhatikan. Demikian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu." Semuanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruhnya. Dan jika dia buruk, maka buruk pula seluruhnya. Ketahui dia adalah hati. Dan dalil seperti ini sangat banyak, menunjukkan bahwasanya barometer penilaian Allah terhadap seorang adalah pada hatinya. Bukan pada cantikannya, bukan pada parasnya, bukan pada ketampanannya, bukan daripada fisiknya, bukan. Ya, tapi dari hati seseorang, apakah dia baik atau tidak. Oleh karenanya betapa banyak orang yang mungkin kita lihat secara penampilan fisik sangat luar biasa, sangat prima, tapi hatinya hancur, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang buruk dan rusak. Dan betapa banyak orang kita lihat penampilannya kita remehkan. Ya, kita remehkan, kita tidak pandang, kita pandang sebelah mata, tapi ternyata dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu tuba ya, liman akhadha bi anani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seorang yang mengambil tali kudanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. As'af ra'suhu mughabbaratan qadamah, dalam kondisi rambutnya kemerawut dan kakinya penuh dengan debu. Ini orang tidak terkenal, nih orang yang tidak dipandang. In kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan di bagian pasukan belakang, dia ikut. Bukan paling depan, bukan jenderal, bukan panglima, itu pasukan paling belakang. Wa in kana fil hirasa kana fil hirasa. Bahkan jika dia tidak dianggap, disuruh juga untuk berjaga-jaga saja, bukan dalam di medan pertempuran, dia menjalankan tugas dengan baik. In syafa'a lam yufa syafa'. Kalau dia kasih rekomendasi orang, memberi syafaat, tidak dipandang rekomendasinya. Wa in ista'dzan
lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin, ingin sesuatu tidak diizinkan. Kenapa? Karena tidak dianggap. Tetapi Nabi mengatakan tuba lahu, sungguh beruntung orang ini. Tidak lain kenapa? Karena hatinya. Ya, hatinya yang bersih. Berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin diakui, bukan karena ingin dipandang. Ya, bahkan dia tidak dipandang, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, betapa banyak orang mungkin di pandangan kita tidak ada nilainya, tapi dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya betapa banyak orang yang menurut pandangan manusia orang-orang hebat, tetapi ternyata ya, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali ke mana? Kepada hati. Pada hati. Bahasan kita adalah tentang sebab-sebab rusaknya hati. Hati ini seperti anggota tubuh yang lain. Dia punya sifat yang dia bisa sakit, dia bisa sehat, dia bisa mati, ya. Dia bisa rusak. Maka para ulama membahas tentang perusak hati. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala kitabnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin beliau membawa sebuah paragraf dengan judul atau dengan topik mufsidatul qalb, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak hati. Dan bahas ini sangat penting untuk kita semua, untuk saya pribadi dan juga para pendengar sekalian, karena kita sering terpedaya dengan tampilan luar, ya. Dan kita tidak memperhatikan gerak-gerik hati, tidak memperhatikan kondisi hati kita, sehingga hati kita bisa saja rusak tanpa kita sadari. Masih mending jika seorang sadar hatinya sedang rusak sehingga dia berusaha memperbaikinya. Dia tahu hatinya sedang sakit sehingga dia berusaha mengobatinya. Yang parah jika seorang tidak sadar bahwasanya hatinya dipenuhi dengan penyakit. Jadi dia merasa hatinya sehat-sehat saja. Dia merasa hatinya baik-baik, ternyata hatinya dipenuhi dengan penyakit. Dan di zaman sekarang ini, di zaman medsos, internet, ya, semua perusak hati ada di situ semua. Di HP kita ini semua perusak hati ada, tergantung kita mau merusak hati kita atau tidak. Ya, kita merusak hati kita. Tapi sebab perusak hati ada semua dan bertebaran, dan sering kita berhadapan dengan perusak hati tersebut. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa perusak hati yang telah disebutkan oleh para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Di antaranya perusak hati, ya, adalah misalnya terlalu banyak tertawa, ya, terlalu banyak tertawa. Rasulullah SAW mengatakan la tukthiril dhahik, la tukthiril dhahika, janganlah engkau banyak tertawa. Fa inna kasratal dhahik tumitul qulub. Sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Maka ini nas nabawi, pernyataan dari Nabi SAW. Kita sebagai orang Muslim kita iman. Dan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itulah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nabi yang mengatakan la tukthiril baik. Bukan berarti tertawa tidak boleh. Boleh. Tapi yang terlalu sering. Tertawa itu baik, ya. Senyum, apalagi senyum itu baik. Tertawa itu juga baik, ada yang bilang menyehatkan, yang macam-macam. Tapi tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena fa inna kasratul dhahik tumitu qulub, karena kebanyakan tertawa mematikan hati. Kita hidup di zaman sekarang ini ada majelis-majelis tawa. Orang berdiri untuk bikin tertawa 1 jam, satu bikin majelis ini, dan majelis-majelis acara-acara tontonan yang digemari adalah acara-acara seperti itu. Orang-orang menyangka kalau sudah banyak tertawa dia akan bahagia, dia akan tenteram, ya. Dia bisa melupakan segalanya, dia bisa melupakan masalah yang dia hadapi. Namun kenyataannya tidak. Justru kenyataan menunjukkan bahwasanya mereka yang suka tertawa, mereka sangat tidak berbahagia. Kita sering dengar di berita betapa banyak para tukang lawak tersebut, para pelawak tersebut, tokoh-tokoh film lawakan tersebut, mereka bermasalah, ya, entah narkoba, entah apa, entah masalah keluarga, padahal mereka memiliki kekayaan, ya. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya hati mereka kering. Hati mereka kering, kasihan. Bukan ketawa-tawa tersebut
membuat mereka bahagia, mereka hanya lezat. Jadi beda antara, saya sering sampaikan, beda antara lezat dengan bahagia. Lezat ya, lezat banyak bisa kita peroleh kelezatan. Nonton film ada kelezatan ya. Dengar musik ada kelezatan. Minum khamar ada kelezatan. Itu lezat namanya. Ya. Tapi bukan kebahagiaan. Bahagia itu sesuatu tersendiri di hati. Allah berikan kebahagiaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan samakan antara kelezatan dan kebahagiaan. Seorang nonton film, nonton bioskop, dia nonton, dia lezat nonton. Begitu dia keluar hatinya kering. Kalau dia mau cek hatinya kering. Kemudian candu lagi, pingin lagi. Hingga orang-orang yang suka tertawa tersebut, majelisnya majelis tawa dari awal sampai akhir, dan itu berulang-ulang. Kalau sekali, oke lah. Ya, Rasulullah bilang, jangan perbanyak, terlalu sering, ini nggak boleh. Hati ini kering, hati ini mati, ya. Tidak terenyuh dengan sentuhan-sentuhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi dan juga sekalian hindari majelis seperti itu. Sesekali tidak jadi masalah. Yang Rasulullah adalah la tukfir al-kasrah, jangan sering tertawa. Ya. Kenyataan menunjukkan para pelak-pelak tersebut banyak yang menderita. Batin mereka menderita. Sampai mereka akhirnya terjerumus dalam narkoba dan yang lainnya. Wallahu musta'an. Tapi antara perkara yang mematikan hati atau merusak hati, ini adalah secara dosa-dosa dan maksiat. Ya. Dosa-dosa dan maksiat. Ya. Ya. Sebagaimana para Bani Israel yang melakukan kemaksiatan, mereka lakukan maksiat demi maksiat, kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Maka kemudian keraslah hati mereka setelah mereka melakukan maksiat yang bertubi-tubi. Keraslah hati mereka. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati mereka seperti batu atau lebih parah daripada batu. Bahkan Allah mengatakan batu masih lebih mending. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhriju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu itu ada yang terbelah kemudian keluar sungai, ya, ada yang pecah kemudian keluar mata air, dan ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati tidak. Hati kalau sudah mati, sudah rusak, mau disampaikan ayat, mau disampaikan apa, tidak ada manfaatnya. Hati mati. Sampai orang terdekatnya meninggal pun dia tidak peka, tidak terenyuh, tidak peduli. Tidak peduli. Hati sudah mati. Tapi maksiat di hadapan dia pun dia tidak mengingkari. Hati sudah mati, mau diapain? Oleh karenanya, seorang berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Karena setiap maksiat ya, membuat hati semakin rusak. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW, "Inal abda," sesungguhnya hamba jika melakukan maksiat, "nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Bahwasanya jika seorang melakukan maksiat, maka hatinya diberi ada titik hitam terus. Semakin tutup hitam, menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi full, jadilah ran. Bal rana ala qulubihim. Maka jadi ada ran sehingga menutupi seluruh hatinya sehingga ini sudah selesai, hatinya mati. Kalau Allah tidak selamatkan, maka dia akan berujung pada su'ul khatimah, kemudian neraka jahannam. Waliyadzubillah. Maka seorang berusaha meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kalau dia terjerumus dalam maksiat, segera bertobat. Kata Nabi, jika dia istighfar, kemudian bertobat kepada Allah, maka dihilangkan titik-titik hitam tersebut. Noda-noda hitam tersebut dihilangkan, dibersihkan. Karenanya sebisa mungkin dia tidak bermaksiat, sebisa mungkin. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hati kita rusak. Tentunya ini adalah secara umum semua maksiat yang berkaitan dengan pandangan, maksiat berkaitan dengan pendengaran, maksiat berkaitan dengan lisan, apapun maksiat berkaitan dengan istri, tidak menunaikan kewajiban hak istri, maksiat terhadap suami, maksiat terhadap orang tua, terhadap anak. Semua maksiat yang kita lakukan menyebabkan hati kita rusak. Tergantung jenis maksiatnya apa. Ya, kalau maksiatnya syirik kepada Allah, maka rusaklah hati tersebut secara totalitas. Kalau maksiatnya dibawa kesyirikan, dibawa kekufuran, maka dia bertahap. Noda hitam. Sampai kalau sudah jadi ron, sudah menghitam seluruhnya,
maka dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan. Ya. Baik. Di antara hal yang min mufsidatil qulub, merusak hati, disebut oleh sebagian ulama dalam kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, yaitu at-taraf. Hidup bermewah-mewah, gaya hidup apa? Gaya zaman sekarang ya. Hedonis atau gaya hidup bermewah-mewah. Terutama kita yang tinggal di Jakarta, ya. Maunya hidup sederhana malah hidup mewah. Terpengaruh dengan lingkungan. Ibu-ibu sosialita ya. Ibu-ibu hebring ya, dan macam-macam ya. Hati-hati. Ini sebab rusaknya hati. Kalau seorang terpedaya dengan penampilan luar, dia ingin diakui dengan pakaiannya, diakui dengan tasnya, diakui dengan jamnya kali, diakui dengan dompetnya, diakui dengan apalah. Hidup dengan kemewahan. Padahal dalam ayat terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang Allah binasakan karena taraf. Mereka hidup mewah, atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami berikan mereka kemewahan dalam kehidupan dunia, ya. Ya. Mutrafin. Allah sebut dalam beberapa ayat. Mereka hidup dengan kemewahan, ya. Dunia saat. Jadi orang mewah itu seakan-akan dunia ada tujuannya, ya. Dan itu kalau orang-orang kafir, oke lah, karena surga mereka lagi di dunia. Mereka bersenang-senang sepuas-puasnya, ya. Karena hidup dengan taraf, dengan kemewahan ini menjadikan hati kita semakin jauh dari akhirat. Hati kita semakin rusak. Menjadikan hati kita semakin cinta kepada dunia. Kita ini sangat sulit mengontrol hati kita. Tidak gampang. Jangan dibilang saya hidup di atas kemewahan tapi hati saya zuhud. Itu tidak gampang. Tidak gampang seperti itu. Kalau para salaf dahulu mereka sulit mengontrol hati sehingga mereka mengkondisikan diri mereka untuk tidak tenggelam dengan dunia. Demi apa? Untuk menjaga hati. Maka tidak mudah. Ya. Seorang kemudian dengan kemewahannya kemudian merasa bahwasanya saya tidak cinta dunia. Ya. Kalau kamu tidak cinta dunia, ngapain hidup mewah? Ngapain hidup mewah? Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak mewah, ya. Bahkan sesekali hidup dengan sangat sederhana. Seperti dalam satu hadis bahwasanya seorang sahabat ya sengaja tidak memakai sendal ya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak memakai sendal padahal engkau adalah seorang amir, dia mengatakan Rasulullah SAW dulu menyuruh kami untuk sesekali berjalan tanpa sendal. Oleh karenanya Nabi SAW terkadang berjalan hafian, berjalan tanpa sendal. Ya. Buat apa? Agar kita tidak selalu dalam kemewahan. Padahal Nabi tidak mewah juga, tapi Nabi SAW terkadang berjalan tanpa sendal. Dan di Rasulullah anjurkan tersebut kepada sebagian sahabat. Ya, saya bacakan hadisnya. Ya. An Abdullah bin Buraidah, anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadala bin Ubaid wa huwa bi Misr. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Fadala bin Ubaid. Ketika itu Fadala bin Ubaid radhiyallahu anhu sedang di Mesir. Faqadima alaihi. Kemudian sahabat tersebut bertemu dengan Fadala bin Ubaid radhiyallahu anhu, sama-sama sahabat. Kemudian dia berkata, "Ama ini lam atika zairan." Saya tidak datang kepadamu untuk berziarah saja. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajauta an yakuna indaka minhu ilmun.
Tetapi saya dan engkau telah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sahabat Nabi. Saya mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berharap kau punya ilmu tentang hadis tersebut. Qala ma huwa, kata Fadalah, apa itu? Qala kada wa kada. Ya, hadisnya demikian. Qala fama li araka syu'tan wa anta amirul ardi. Kemudian dia berkata, jadi dia datang untuk murajaah saja. Setelah itu dia bilang kepada Fadalah. Setelah murajaah, dia bilang, fama li araka syu'tan. Kenapa aku lihat rambutmu semrawut? Wa anta amirul ardi, sementara engkau adalah gubernur di sini. Qala, dia berkata, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah SAW belum melarang kita untuk sering bermewah-mewah. Artinya kita boleh menikmati, tapi jangan terlalu sering. Kemudian sahabat yang lain bertanya lagi, fama li la ara alayka hidaan. Kenapa aku tidak lihat kau pakai sendal? Kenapa enggak pakai sendal, pakai sepatu? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah SAW dulu menyuruh kami berjalan terkadang tidak pakai sendal sengaja. Untuk apa? Untuk agar kita tidak terikat dengan pola hidup, dengan gaya hidup, ya, style hidup yang berlebihan, yang menunjukkan kemewahan. Karena ini bisa mematikan hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-bazazatu minal iman, kesederhanaan, ya, cuek dengan penampilan itu terkadang bagian dari keimanan. Bukan kita tampil kemudian terlalu semeraut, enggak, sesekali cuek aja, sekali, jangan terlalu keren terus, enggak. Sesekali kita penampilan biasa-biasa aja, ya. Enggak pakai sendal sekali, ya. Sekali-sekali rambut tidak terlalu disisir sekali, bukan membuat tiap hari, enggak ya. Tapi agar kita tidak terikat dengan pola hidup keren, pola hidup nyentrik, enggak. Kita hidup cuma sebentar. Kita hidup cuma sebentar. Sampai Rasulullah mengatakan al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan itu maksudnya kehidupan yang al-bazazah itu kayak apa ya? Bazazah itu bukan sederhana, tapi kayak kurang rapi, itu terkadang merupakan bagian dari keimanan, tapi bukan terus-terusan. Terkadang seorang cuekin dunia ini, jangan selalu rapi, jangan selalu keren. Ya. Jangan selalu rapi, jangan selalu keren, ya. Baik. Apalagi Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwasanya seorang kalau sudah terikat dengan pola hidup yang mewah, dia sulit mengendalikan hatinya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang para penggembala, tentang para pemilik kuda, ya, al-khuyala, ya, kata Nabi SAW, kibriya, kesombongan itu pada ashabul ibil, ashabul khail, berada pada pemilik kuda dan pemilik onta. Ya. Jadi dia punya barang mewah, kuda dan onta. Ternyata kemewahan yang dia miliki ini bukan, kalau kita bicara tentang hewan, ya, yang dimiliki. Kuda adalah hewan mewah. Hewan mewah sejak dulu sampai sekarang. Sampai sekarang harganya sampai ada yang ratusan juta, ada yang mungkin miliar. Onta juga dahulu adalah barang mewah. Nah, kemewahan yang mereka miliki ini ternyata menimbulkan kesombongan dalam hati pemiliknya. Rasulullah mengatakan al-khuyala wal kibra, ya, sungguhnya kesombongan berada pada pemilik onta dan pemilik kuda. Was-sakinah, ya, ala ashabil ghanam. Adapun ketenangan, ketentraman, tawadhu berada pada pemilik kambing. Ya. Pengaruh, dia punya kambing, dia punya kambing, apa yang mau dia banggakan? Enggak ada namanya pacuan kambing. Enggak ada kambing saya gagah, enggak ada. Ya, kambing itu hewan sederhana. Sehingga ketika seorang memiliki sederhana membuat dia otomatis hatinya tidak menjadi temuan angkuh. Maksud saya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini bisa rusak. Kita tidak ingin merusak hati, tapi hati kita jadi rusak. Kenapa? Karena kemewahan yang kita miliki. Kemewahan yang kita miliki. Ini berlaku bagi laki-laki maupun ibu-ibu, tapi ini sangat penting bagi ibu-ibu. Jangan terpedaya dengan kehidupan mewah. Ya. Kita hidup cuma sebentar. Perhatikan hati. Hati ini tempat kebahagiaan. Bukan berarti kalau kita memiliki yang mewah kita bahagia. Kalau banyak orang mewah tapi hatinya menderita. Banyak. Ketika kemewahan membuka dia pada hal-hal yang lain lagi. Hidup mewah ini mewah, sana sini kemari, sudah akhirnya membuka pintu-pintu perusak hati yang lebih banyak dengan kemewahan yang dimiliki tadi. Maka tidak dilarang Anda memiliki sesuatu yang indah, ya, tapi jangan berlebihan, ya. Dalam buku ini, Mufsidatul Qulub, perusak hati, dia menyebut tentang model suarut taraf al-mu'athirah, tentang model bentuk-bentuk
kemewahan, taraf berlebihan, kontemporer disebutkan. Seperti semuanya adalah bentuk al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Seperti al-mubalaghah fil ihtimam bisya'ar, berlebih-lebihan perhatian terhadap rambut. Ya. Benar Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang punya rambut maka muliakanlah. Tapi dalam hadis yang lain dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah SAW anil tarajjul illa ghibban. Rasulullah SAW melarang kalau tiap hari sering nyisir rambut terus. Sesekali, tidak apa-apa. Ya, dijarang-jarangkan. Maksudnya rambut mulai, tapi jangan sibuk urusin rambut melulu. Maka ibu ya benar ya, perlu cantik, perlu tampil ya, bersih-bersih, tapi jangan berlebihan ya. Nanti ngurusin parfum harganya sampai puluhan juta, ngapain? Nanti beli baju sampai harganya puluhan juta, ngapain? Ini beda tipis dengan baju yang lain. Keindahan juga beda tipis, cuma kena merek aja. Tas nanti harganya sampai ratusan juta, buat apa? Siapa bisa jamin hati anti kalau punya barang-barang mewah kemudian tidak sombong? Punya tas saja harga 10 juta sudah mulai hati berubah goyang, apalagi tas harganya sampai ratusan juta. Ya. Jaga hati kita, hati ini lemah. Ya. Ini lemah. Kalau kita pakai barang mewah, kita merasa, aduh, saya ini kok ada masa. Udah berhenti, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan, sudah lepas. Saya tidak butuh pengakuan manusia, saya butuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita merasa tinggi dilihat orang, sementara kita tidak bahagia, hati kita mati, hati kita rusak, hati kita kotor. Datang banyak penyakit. Kemewahan merusak hati. Cinta kepada dunia, berlomba-lomba, dan itu tidak kita sangka kita terjebak. Orang wanita hidup sederhana, pun bergaul dengan para wanita hedonis yang gaya kehidupan. Kejebak ikut-ikutan mereka. Mulai pembicaraannya mulai apa? Bukan lagi ayat hadis, pengajian, bukan. Mulai ini produk ini produk ini salon itu. Wah sudah. Umur habis buat seperti itu. Waktu habis. Tahu-tahu meninggal selesai. Tinggal totalan amal soleh. Umurnya habis buat salon, umurnya habis buat dunia saja ya. Nanti mulai hidup bangga-bangga, saya pergi ke sana, saya pergi ke sini. Saya jalan-jalan ke sana, saya ke Eropa, saya ke Amerika, saya ke kemana, Korea, saya ke Thailand, saya ke masih mending kalau saya ke Papua, saya ke Jogja, masih mending ke luar negeri dibangga-banggain. Gimana hati nggak rusak? Kita nggak bisa, hati kita tuh lemah. Hati kita lemah. Terjebak dengan gaya hidup sesuatu, akhirnya hati kita rusak. Sama berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Makan yang mahal, restoran mahal, bangga-banggaan, seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Intinya, hati-hati, waspada. Pola hidup, gaya hidup, ini bisa merusak hati. Sebagai disebut dalam kitab Muftidatul Qulub. Maka seorang waspada, jangan sampai dia merusak hatinya tanpa dia sadari. Ya. Karena menjadi patokan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hati kita ya. Jadi di antara sebab-sebab perusak hati